Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah. Saya dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis Nusantara. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu untuk PDD UKT-PT 2026 untuk Dharma Pengajaran. Pada video kali ini, mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah Marketing Public Relation. Mata kuliah ini SKS-nya 3 yang diajar pada semester 5 dengan mata kuliah prasyarat adalah pengantar PR. Sifat mata kuliah wajib. Mata kuliah Marketing Public Relation membahas mengenai konsep, strategi, implementasi, dan evaluasi aktivitas pemasaran berbasis public relation dan marketing dalam membangun citra, reputasi, brand awareness, engagement, dan loyalitas publik terhadap organisasi atau brand. Mata kuliah mengintegrasikan tentang media digital, AI tools, content marketing, media relations, influencer relations, digital campaign, serta evaluasi berbasis analytical sesuai kebutuhan industri kreatif dengan tetap berpegangan kepada etika profesi yang baik. Marketing public relation merupakan strategi yang menggabungkan fungsi pemasaran dan hubungan masyarakat dalam membangun citra positif sekaligus meningkatkan penjualan. Dalam penerapannya, mata kuliah Marketing Public Relation di dunia bisnis terkait dengan peluncuran produk baru, membangun merek, digital marketing, kolaborasi dengan influencer, event marketing, manajemen krisis, serta program loyalitas pelanggan. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga membangun hubungan yang baik dengan publik, sehingga menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan keunggulan kompetitif di pasar. Marketing Public Relation merupakan mata kuliah yang memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa dengan kemampuan mengintegrasikan strategi pemasaran dan komunikasi publik. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan iklan untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga membangun hubungan yang positif dengan berbagai stakeholders. Oleh karena itu, marketing PR menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Adapun signifikansi pentingnya mata kuliah ini, pertama, membentuk kemampuan menyusun strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Dua, marketing PR memperkuat kemampuan membangun dan mengelola reputasi perusahaan. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan dalam mengelola komunikasi pada berbagai situasi, termasuk saat menghadapi krisis. 4. Marketing PR mendorong pemanfaatan media digital dan teknologi komunikasi. Kelima, mata kuliah ini meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja melalui kompetensi yang diperoleh yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, serta lain-lain. Selain itu, marketing PR juga memiliki kontribusi dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi. Pada kesempatan ini, terkait mata kuliah Marketing PR, saya sudah menyusun capaian pembelajaran lulusan. CPL 1 terkait dengan sikap, menunjukkan sikap religius, etis, profesional, inklusif, dan bertanggung jawab dalam praktek komunikasi. CPL 2 terkait tentang pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan bisa menguasai konsep, teori, dan perkembangan ilmu komunikasi, komunikasi digital, komunikasi pemasaran, kehumasan, media, dan broadcasting. Untuk CPL 3 terkait dengan keahlian umum, di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan riset komunikasi dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan digital analytics. Adapun CPL 4 dan CPL 5 terkait dengan keahlian khusus. CPL 4 terkait dengan mampu merancang strategi komunikasi berbasis data, audiens, budaya, teknologi, dan kebutuhan organisasi.
CPL 5 diharapkan mahasiswa mampu memproduksi pesan komunikasi dalam bentuk tulisan, visual, audio visual, dan digital multi-platform. CPL 6 diharapkan mahasiswa mampu mengelola komunikasi pemasaran, branding, public relations, kampanye digital, dan relasi dengan stakeholders. CPL 7 diharapkan mahasiswa mampu merancang, memproduksi, menampilkan, dan mengevaluasi program broadcasting untuk radio, televisi, dan media digital. CPL 8, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknologi komunikasi, AI, media sosial, aplikasi digital, dan perangkat produksi media secara adaptif. CPL 9, mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif, mengambil keputusan berbasis data, serta menyusun laporan akademik dan profesional. CPL 10, mampu mengembangkan kewirausahaan komunikasi, media kreatif, dan inovasi komunikasi berbasis kebutuhan masyarakat serta industri. Adapun media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Marketing Public Relations terdiri dari media digital seperti Google Trends, Google Analytics, Meta Business Suite, Canva, HotSuite, atau Buffer, dan lain-lain. 2. Pada mata kuliah ini juga akan ada studi kasus, simulasi dan role play, praktek lapangan, serta pembelajaran menggunakan LMS, dalam hal ini menggunakan Edlink. Metode perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau luring di kampus. Metode pembelajaran dilakukan dengan mengedepankan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Penerapan metode DIA dapat digambarkan dalam satu siklus pembelajaran sebagai berikut. Delivery, dosen menjelaskan konsep brand awareness dan strategi kampanye marketing PR melalui presentasi, video, serta contoh kampanye perusahaan. 2. Interaction, mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kampanye suatu merek, kemudian menyusun strategi marketing PR bagi produk baru dan mempresentasikannya di kelas. Assessment, dosen menilai keaktifan dalam diskusi, kualitas analisis, kreativitas dalam menyusun proposal kampanye, kemampuan presentasi, serta memberikan umpan balik untuk menyempurnakan hasil kerja mahasiswa. Adapun proyek akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa membuat proyek strategi membangun brand awareness produk UMKM. Metode DIA menjadikan pembelajaran marketing PR menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada kompetensi. Penilaian mata kuliah ini didasarkan kepada ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester 40%, proyek akhir 20%, dan partisipasi kelas dan kuis sebesar 10%. Pada kesempatan kali ini, saya pun akan menjelaskan mengenai CPMK, yaitu Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep marketing PR dan komunikasi pemasaran modern. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis audiens dan kebutuhan komunikasi brand berbasis riset. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang strategi marketing PR berbasis data dan digital. CPMK 4, mampu memproduksi konten komunikasi pemasaran multi-platform. CPMK 5, mampu mengimplementasikan kampanye marketing PR secara profesional. CPMK 6, mampu mengevaluasi aktivitas dan efektivitas kampanye menggunakan analitik dan KPI komunikasi. Adapun bahan kajian dan terkait sub CPMK, pada perkuliahan ini akan dibahas mata kuliah terkait pengantar marketing PR dan IMC, Consumer Insight, Social Listening, Brand Strategy, Content Planning, Digital Activation, Press Release, Media Relations, AI dalam PR, Digital Campaign, KPI Komunikasi, Campaign Evaluation, dan diakhiri dengan presentasi.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sub CPMK. Pada mata kuliah Marketing Public Relation, sub CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar marketing PR. Dan ini akan diberikan di pertemuan pertama dengan topik pengantar marketing PR. Pada pertemuan pertama akan diharapkan mahasiswa secara tepat mampu menjelaskan konsep dasar marketing PR, peran PR dalam komunikasi pemasaran, perbedaan advertising, marketing dan PR, fungsi reputasi, serta brand awareness. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis peran integrated marketing communication dalam marketing PR. Materi yang akan dibahas adalah marketing PR dan IMC, di mana diharapkan mahasiswa secara tepat dapat menganalisis IMC, sinergi media komunikasi pemasaran, strategi komunikasi terpadu, peran PR dalam IMC. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi consumer insight dan target audience. Diharapkan pada pertemuan ketiga terkait consumer insight, mahasiswa secara tepat dapat mengidentifikasi tentang consumer insight, segmentasi, targeting, dan positioning, perilaku konsumen digital, serta analisis target market. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan social listening secara sederhana. Diharapkan pada pertemuan keempat terkait social listening, mahasiswa dapat secara tepat melakukan digital research methods, social listening, monitoring media sosial, analisis tren, sentimen publik. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu merancang strategi branding. Materi yang dibahas adalah terkait dengan brand strategy. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa secara tepat dapat memetakan brand identity, brand positioning, brand image dan reputasi, branding digital, dan sosial media branding. Sub CPMK 6, diharapkan mahasiswa mampu membuat konten planning digital. Adapun topik yang dibahas adalah content planning. Diharapkan mahasiswa secara tepat dapat merancang dan melakukan content planning, storytelling dalam PR, kalender konten digital, dan strategi konten marketing. Sub CPMK 7, diharapkan mahasiswa mampu menyusun proposal event PR. Adapun yang dibahas adalah terkait dengan digital activation, di mana diharapkan mahasiswa secara tepat dapat merancang event PR, digital activation, sponsorship, dan engagement, serta menyusun proposal event komunikasi. Pertemuan 8, mahasiswa akan menghadapi ujian tengah semester. Untuk sub CPMK 8, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi media komunikasi digital. Pada pertemuan ke-9 setelah UTS, materi yang dibahas adalah press release. Diharapkan mahasiswa dapat membuat press release, media kit, media communication tools, produksi media komunikasi digital. Untuk sub CPMK 9, mahasiswa mampu melakukan simulasi terkait media relations. Sehingga yang dibahas terkait sub CPMK 9 adalah tentang media relation. Diharapkan mahasiswa dapat membangun media relation, influencer relations, melakukan teknik pitching media, dan hubungan dengan stakeholders media. Sub CPMK 10, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan AI tools untuk aktivitas PR. Pada pertemuan ke-11, subjek yang dibahas adalah AI dalam PR. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat menggunakan AI tools untuk komunikasi, AI content generation, otomasi komunikasi digital, serta etika penggunaan AI dalam PR. Selanjutnya sub CPMK 11.
mahasiswa diharapkan mampu merancang digital campaign. Pada pertemuan ke-12, topik yang dibahas adalah campaign planning, di mana mahasiswa diharapkan secara tepat dapat merancang campaign planning, strategi kampanye digital, objektif dalam terkait tentang campaign, pesan, saluran, menyusun timeline, serta mengintegrasikan campaign dan analisis campaign. Sub CPMK 12 diharapkan mahasiswa mampu mengukur aktivitas komunikasi melalui KPI komunikasi. Pada pertemuan ini yang dibahas adalah terkait tentang KPI komunikasi. Diharapkan mahasiswa secara tepat dapat melakukan evaluasi kegiatan komunikasi melalui KPI komunikasi, digital analytics, social media metrics, dan monitoring engagement. Selanjutnya, sub CPMK 13, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas campaign. Pada pertemuan ke-14 ini, materi yang akan dibahas adalah terkait campaign evaluation. Diharapkan mahasiswa secara tepat dapat melakukan evaluasi efektivitas kampanye, ROI komunikasi, evaluasi media exposure, dan penyusunan laporan komunikasi. Terakhir, sub CPMK 14, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan campaign proposal. Pada pertemuan terakhir perkuliahan di sesi ke-15, mahasiswa melakukan presentasi secara profesional, campaign profesional dengan tampilan visual presentation, public speaking dalam pitching media. Pertemuan ke-16 diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah adalah sebagai berikut. Sekian pemaparan mata kuliah Marketing Public Relation. Sekarang kita saksikan video perkuliahan Marketing Public Relation sesi kelima tentang brand strategy. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Masih semangat buat kuliah hari ini? Semangat. Udah lihat di RPS kita bahas tentang apa hari ini? Ini ketahuan nih, saya udah upload ya materinya di Adlink. Kita punya Adlink kan, LMS kita. Dosen itu pasti upload dulu materinya sebelum kita bahas di kelas. Tapi jawaban kalian itu sepertinya ragu-ragu. Jadi saya curiga, belum di-download nih kayaknya materinya. Udah ya? Oke, dulu saya tanya ya. Siap ya? Oke, seperti tadi yang sudah kalian infokan, bahwa materi kita hari ini adalah tentang bagaimana membangun merek di era digital melalui media sosial. Siapa di sini yang nggak punya Metos? Ada nggak? Nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya X, nggak punya Thread, nggak punya, kalau WhatsApp sih nggak mungkin ya. Nggak punya apa lagi? TikTok, saya aja punya TikTok. Ada sini yang nggak punya TikTok? Joan nggak mungkin, looknya aja sudah menunjukkan Gen Z. Serius? Sebenarnya akunnya punya nih, cuma aplikasinya aja. Kok kalah sama saya? Saya tuh suka upload di TikTok. Oke, jadi mostly di sini udah pada punya media sosial ya. Jadi kita tahu banget bahwa di tengah perkembangan teknologi digital, salah satu fenomena adalah melahirkan yang kita sebut sebagai media sosial. Jadi kalau inget zaman dulu nih, zaman dulu tuh artinya kan belum lahir kayaknya ya. Jadi saya tuh dulu punya namanya Friendster. Akhirnya Friendster-nya mati gitu ya. Begitu ada Facebook, orang meninggalkan Friendster. Lalu ada Pet. Ada yang pernah ngalamin nggak masa-masa ada Pet? Pernah ya? Sayang banget ya, saya tuh niat banget tuh saya download semua tuh materinya, foto-fotonya. Karena terlalu indah untuk dibuang begitu saja kenangannya. Nah, jadi artinya kita sekarang hidup di era di mana media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur yang kalian buka, pertama kali apa yang dilakukan? Ambil handphone, terus dan IG dulu, IG, terus WhatsApp deh, saya WhatsApp dulu, aku, terus IG, terus thread, like, komen, like, komen, gitu ya, terus stalking gebetan, gitu ya. Sholat subuh, tak dulu deh ya. Nah, sholat subuh tak belakangan deh, gitu. Kita penting update dulu nih perkembangan teman-teman. Jadi emang sebenarnya sekarang media sosial itu sudah menjadi, kalau kita bilang udah
kita nggak bisa hidup tanpa adanya media sosial. Jadi kalau kita bicara media sosial dulu digunakan sebagai sarana untuk kita terkoneksi dengan teman, keluarga, sahabat, gitu ya. Sekarang fenomena yang lahir yang terjadi adalah media sosial digunakan oleh para pelaku bisnis, pelaku usaha untuk jualan. Apalagi promosi produk, mengkampanyekan, mengkomunikasikan produknya, barang, jasa, gitu ya. Apalagi kalau mereka mau bikin ada campaign mau launching produk baru. Terus kalau kita bicara media sosial gitu kan, sekarang kita aja kalau saya pribadi nih ya, kalau saya mau cari baju atau mau cari apapun gitu, kita lihat dulu kan review di media sosial yang komennya gimana nih gitu. Jadi artinya sekarang media sosial tidak lagi semata-mata digunakan untuk interaksi sosial kita dengan keluarga sahabat, tapi sudah dimanfaatkan oleh para pelaku dunia usaha untuk mengembangkan mereknya salah satunya. Ya, kalau kita bicara apalagi merek-merek yang belum dikenal, yang tadinya kita kalau kita bicara di Kotler bilang kan unknown, kita nggak tahu gitu produk ini unaware gitu, kita nggak aware, nggak sadar bahwa ada ya produk kayak misalnya ini finally found you. Nah, siapa yang tahu finally found you? Tahu kan? Yang juga tahu nggak finally found you? Ya kalau punya pacar, perempuan tuh senangnya make up ya, skincarean. Nah, salah satu brandnya adalah finally found you. Ini salah satu merek yang baru. Tadinya kita nggak tahu deh merek itu. Tadinya kita familiar dengan mungkin kalau saya Wardah. Ya, mungkin kalau kalian di daerahnya OMG, Something, Skin TV, Blade to Glow, apalagi? Emina, aku tahu. Nah, terus lahir nih finally found you. Kenapa kita jadi tahu? Karena kita follow beberapa akun Instagram makeup and skincare. Akhirnya itu yang muncul di beranda kita. Ada yang baru nih. Terus biayanya siapa? Amanda Zara sama Manohara. Nah, Manohara mungkin kan gak gitu kenal ya. Tapi kan stalking aja deh, Manohara itu siapa? Dulu tuh dia pernah nikah sama Sultan Kelantan. Nah, dulu heboh kasusnya. Nah, jadi akhirnya dari yang kita nggak paham, nggak pernah dengar ada brand finally found you, akhirnya ternyata ada loh. Nah, artinya media sosial itu digunakan oleh pelaku usaha untuk membangun mereknya. Sekarang kita bahas tentang merek. Apa yang ada di benak kalian? Tadi penjelasannya sudah saya paparkan dan hopefully kalian bisa memahami itu dengan baik. Tapi gitu ya, kalau ada yang dirasa belum dipahami, nah boleh tanya. Tapi biasanya mahasiswa kalau tanya, boleh tanya nggak? Nggak ada yang mau nanya. Benar nggak? Seakan-akan kan paham. Kan ketahuan pada saat ujian. Nilainya jelek. Nah, karena nggak ada yang nanya, ini nggak ada yang nanya kan? Udah lah, saya simpulkan nggak ada yang nanya ya. Biasanya kalau suruh raise hand itu kayaknya susah banget. Sekarang saya aja yang nanya. Saya nanya nih sama Ola. Ola? Nah, siap ya? Oke lah, saya mau nanya lah. Ini kan kalau kita bicara nih tentang merek, gitu ya. Merek itu kan banyak banget ya beredar di pasar. Siapa di sini yang nggak kenal Lifebuoy? Pasti kenal. Kenal Lifebuoy? Kenal semua Lifebuoy? Pernah mandi pakai Lifebuoy? Nah, pernah keramas pakai Lifebuoy? Nah, pernah cuci muka pakai Lifebuoy? Oke, Lifebuoy. Pada saat kita bicara Lifebuoy, saya pengen tahu nih, gitu ya, dari Ola, pemahaman Ola tentang Lifebuoy. Apa sih identitas merek Lifebuoy yang Ola pada saat beli, Ola tahu, oh ini Lifebuoy nih? Apa? Jadi kalau misalkan yang saya tahu, kalau misalkan ngeliat Lifebuoy itu pasti dari logonya, dia kan ikonik gitu kan, kayak warnanya, apalagi Lifebuoy itu cuma punya logo yang merah yang kayak ikonik banget gitu. Yang saya tahu tuh arti merahnya itu tuh simbol keberanian gitu, Miss, sama perlindungan energi dan kepedulian terhadap kesehatan gitu. Terus juga di logo itu kan ada bentuk perisai. Nah, itu tuh melambangkan perlindungan dan keamanan. Jadi kayak sabun itu kayak melindungi kita dari kuman gitu. Itu yang gambar kayak gambar tanda plus ya? Iya, betul. Kalau yang tanda plus itu ada lagi kayak itu tuh kayak buat simbol kesehatan sama kebersihan, simbol gitu kayak. Apalagi bisa di-share? Sama mungkin tulisan Lifebuoy-nya gitu yang bold gitu yang kayak kelihatan banget gitu.
Terus kayak arti dari warna putihnya tuh tentang kebersihan gitu. Tentang kebersihan. Oke. Bisa dipahami nggak penjelasan Ola? Ada yang mau menambahkan nggak? Atau setuju? Setuju? Sepakat? Setuju? Tagline Lifebuoy apa? Perlindungan total untuk kesehatan keluarga. Perlindungan total untuk kesehatan keluarga. So, kalau kita bicara perlindungan total untuk kesehatan keluarga, kalau gitu target marketnya Lifebuoy apa? Siapa? Target marketnya Lifebuoy yang utama itu ada di keluarga, khususnya Keluarga. ibu sebagai penentu untuk pembelian produk tersebut. Kemudian ada anak-anak, remaja, Anak-anak. atau orang dewasa yang peduli sama kesehatan dan kebersihan. Yang peduli dengan kesehatan dan Kebersihan. kebersihan. Semua merek dia memiliki positioningnya masing-masing. Mau menekankan persepsi bahwa ini adalah sabun kesehatan keluarga yang artinya concern kepada kesehatan, kebersihan, membahas kuman dan sebagainya, atau memang untuk kecantikan kayak looks, sabun gift itu kan untuk kecantikan kan. Nah, jadi preferensi konsumen itu berbeda. Itu yang membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Akhirnya, kalau kita sudah memiliki pemahaman tentang strength, weaknesses, gitu ya, opportunity, threat, lalu kita bicara positioning, targeting, itu sangat membantu kita, memudahkan kita untuk melakukan kegiatan komunikasi, pemasaran, produk atau merek. Ya, nah jadi itulah gambaran terkait dengan betapa pentingnya kita membangun merek, gitu ya, bagi para pelaku usaha. Nah, terkait hal tersebut, nah, ada tugas ya. Iya. First questionnya adalah tugasnya mau kelompok atau individu? Oke, sama dosennya yang baik, sama ikut aja apa kata mahasiswa kelompok hayo gitu. Nah, kan tugasnya kelompok, jadi saya minta kalian cari satu pelaku usaha UMKM, cari aja apa aja UMKM-nya di sekitar kalian. Nah, saya minta kalian membangun strategi produk tersebut, pelaku usaha UMKM tersebut untuk membangun mereknya. Bisa dipahami nggak? Jadi produknya bisa apa ya? Misalnya kan kalau di sekitar rumah tuh warung bakso kah, gitu ya, atau warteg. Nah, apa aja deh yang ada di sekitar kalian. Harapannya adalah apa? Saya selalu bilang gini. Sebagai mahasiswa atau kita kalangan yang intelek ya, yang berpendidikan, ilmu itu kan ilmu yang kita miliki harapannya adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu itu jangan kita keep sendiri. Ilmu itu sebisa mungkin membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau itu bisa menjadi manfaat, insya Allah amal jariahnya mengalir. Amin. Ada yang bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat. Jadi nanti tugasnya kelompok, terserah kalian mau berapa orang satu kelompoknya. Ini kan kita mahasiswanya ada 30-an ya. Jadi kayaknya satu kelompok 4 orang cukup? Atau banyak kan? Cukup ya, satu kelompok 4 orang. Lalu nanti informasi detailnya tentang tugas kalian bisa cek di Adlink. Bisa cek di Adlink apa saja yang nanti harus ada dalam strategi membangun merek pelaku usaha UMKM. Itu kalian lihat sendiri di Adlink, kita punya LMS. Nah, kalian lihat sendiri. Nah, nanti deadline-nya adalah di akhir perkuliahan. Jadi sebelum UAS. Sebelum UAS itu sudah selesai, nanti diakhiri dengan presentasi. Maksimal 15 menit. Setuju ya? Setujunya lemas. Setuju. Dosennya semangat, mahasiswanya lemas. Mungkin karena kita kuliahnya sore ya. Jadi bawaannya lemas. Lemas lapar ngantuk. Terus paket tuh. Oke, guys, thank you so much untuk materi kita hari ini, untuk segala partisipasi kalian. Semoga apa yang saya paparkan bisa membuka, menambah cakrawala kalian semua tentang merek. Lalu harapan saya adalah tadi gitu ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat. Itulah makanya kenapa tugas yang saya berikan kepada kalian itu pasti bisa membantu mungkin tetangga kita gitu ya yang jualan tapi nggak tahu bagaimana membangun mereknya, nggak tahu bagaimana menggunakan media sosial. Nah, itu dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa membantu mereka sehingga usahanya makin berkembang, makin maju. Ya. Nah, itu saja harapan dari saya dan sampai ketemu minggu depan. Ingat, jangan lupa cek Adlink.
Oke, di LMS tuh kita punya LMS Cek di Adlibs, itu ada materi kita hari ini, plus juga ada rincian tugas yang tadi sudah saya sampaikan kepada kalian. Thank you so much for today, stay healthy and be happy. Akhir kata, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.